Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada hari ini, dengan setiap aktivitas kita, Tuhan menyertai dan memberkati. Pada pagi hari ini kita akan mengawali dengan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan di kehidupan kami. Terlebih hari baru yang Engkau berikan kepada kami hari ini Tuhan. Engkaulah yang selalu menemani kami, menguatkan kami di setiap aktivitas kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini tertulis di Kejadian 35 ayatnya yang ketiga. Begini firman Tuhan. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tahu bahwa kehidupan kita tidak selalu berada dalam satu suasana atau suasana yang sama setiap hari. Suasana yang terjadi di kehidupan kita selalu berganti. Itu namanya kehidupan. Terkadang kita harus hari ini menangis, besok mungkin kita akan tertawa atau sebaliknya. Terkadang kita harus gagal hari ini, mungkin besok kita akan mengalami keberhasilan ataupun sebaliknya. Artinya kita akan menjalani kehidupan yang penuh dengan dinamika, yang penuh dengan gelombang yang tidak bisa kita duga. Tetapi hari ini kita lihat bagaimana Yakub melalui firman ini begitu bersemangat untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mengapa dia begitu bersemangat? Karena dia mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu di hidupnya. Dia mengalami banyak kesulitan, meski kesulitan itu juga dampak dari kesalahannya. Tetapi di kesulitan yang dia hadapi, dia mengingat bahwa dulu pernah Tuhan menyelamatkan hidupnya, bahwa dulu pernah Tuhan berbuat yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dia mengingat hal-hal manis, hal-hal baik yang Tuhan berikan di kehidupannya. Nah, hari ini komitmen Yakub, sikap Yakub mengingatkan dan mengajak kita
bahwa meski di dalam kehidupan kita ini banyak hal-hal yang tidak terduga, tetapi satu hal kita harus ingat, Tuhan pernah berbuat baik di kehidupan kita. Tuhan pernah melakukan tindakan untuk kebaikan kita di masa lalu. Boleh kita ingat-ingat kembali bagaimana perjalanan hidup kita. Kalau hari ini kita merasa bahwa hidup kita betul-betul sulit, tapi ingatlah bagaimana masa lalu, di mana perbuatan Tuhan ada di kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dan menyertai kita sehingga kita bisa sampai hari ini, meski hari ini kita menghadapi kesulitan. Sehingga walaupun kesulitan hari ini kita hadapi, kita ingat, Tuhanku yang dulu menyelamatkanku dari kesulitan. Tuhanku yang dulu melindungiku dari kesulitan-kesulitan itu. Sehingga apa? Sehingga di tengah-tengah situasi kehidupan kita saat ini, kita harus selalu percaya bahwa kalau dulu Tuhan bisa berbuat yang luar biasa di kehidupanku, maka hari ini apapun yang kuhadapi, Tuhan juga mampu berbuat yang demikian. Sehingga tidak ada patah semangat, tidak ada menyerah menghadapi apapun yang terjadi hari ini. Karena apa? Karena Tuhan pasti menyertai dan menolong. Suasana bisa berganti, hal-hal bisa datang silih berganti, kesulitan bisa datang, apapun bisa datang kepada kita hari ini. Tetapi Tuhan yang dulu menyertai kita selalu menyertai kita hari ini. Sehingga selalulah berharap baik, amanginang, dan kita semua berharaplah bahwa semua akan baik-baik saja karena penyertaan Tuhan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itulah ingatan dalam diri Yakub yang membuat dia senantiasa di kehidupannya mengatakan, aku akan pergi ke Betel untuk mendirikan mezbah karena aku dulu diselamatkan oleh Tuhan. Hari ini dia melakukan syukur kepada Tuhan atas perbuatan Tuhan yang lalu dalam kehidupannya. Untuk itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Sesulit apapun hari ini kehidupan kita, rasa syukur harus selalu ada kepada Tuhan. Kalau kita hari ini sedang sakit, tetap bersyukur karena Tuhan menyertai kita di tengah-tengah sakit yang ada di dalam diri kita. Kalau hari ini kita punya permasalahan, jangan sampai permasalahan itu membuat kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Tapi tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita yakin, walaupun hari ini kita menghadapi masalah, kita tetap bersyukur Tuhan menyertai kita. Dan pada akhirnya, Dia akan menyelamatkan kita seperti Dia dulu juga menyelamatkan kita. Ingat, sudah banyak yang kita lalui di dalam hidup kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Sehingga semuanya itu harus membuat kita bersyukur hari ini. Tiada henti, tiada waktu tanpa bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu amanginang, mari pada pagi hari ini, hari yang baru yang diberikan Tuhan, apapun kondisi kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita harapkan, selalu awali dengan rasa syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kita begitu baik menyertai kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur selalu kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah teramat banyak memberikan kebaikan di kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, jangan biarkan kami kehilangan rasa percaya kami karena kesulitan hari ini yang kami hadapi. Tetapi biarlah Tuhan rasa percaya itu selalu ada di hati kami, supaya apapun yang kami hadapi hari ini, selalu kami mampu bersyukur kepadamu, karena penyertaan-Mu tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarkan kami mengingat firman-Mu, dan biarkan kami menghidupi firman-Mu pribadi lepas pribadi. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Abang Inang, mari kita sempurnakan persekutuan kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita meminta di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.